Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit banyak kita bertanya, apakah nanti di akhirat, di dalam neraka, ada enggak doa-doa penghuni neraka yang diterima oleh Allah, yang dikabulkan? Atau doa yang percuma tiada didengarkan oleh Allah? Tentunya ini masuk akal pertanyaannya. Jika nanti di dalam neraka, hampir semua penghuni neraka adalah berdoa. Ya, berdoa memanggil-manggil. Seluruh penghuni neraka itu memanggil-manggil yang selama di dunia dia dambakan untuk juru penyelamatnya. Tetapi di sana tidak ada manfaatnya. Nah, saat penghuni neraka masuk neraka dan ditimpa azab yang sangat-sangat pedih, mereka meminta tolong dan memanggil-manggil. Barangkali mereka menyangka nih ada yang menolong dan juga menjawab panggilan mereka. Kalau di sini bahasanya SOS, ya, kalau di sini minta tolong segera tuh helikopter, ambulan yang pada datang. Mereka berharap seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada yang datang, bahkan azabnya ditambah. Mereka memanggil penghuni surga, minta tolong. Ya, karena mereka sangat haus, minta tolong sama penghuni surga. Wahai penghuni surga, berikan aku air, aku sangat haus. Wahai penghuni surga, berikan aku makan, aku sangat lapar. Teriak-teriak begitu, yang gak ada habis-habisnya. Tolong aku, tolong. Bahkan mereka memanggil malaikat Malik, penjaga neraka, dan juga memanggil-manggil Tuhan mereka yang selama di dunia mereka sembah-sembah, dipanggil-panggil. Namun tidak ada yang memenuhi panggilan mereka, kecuali justru menambah penyesalan mereka. Akhirnya mereka kehilangan asa, putus asa. Tetapi ya, untuk pelampiasan terus berteriak dan merintih-rintih. Dari mana kita tahu seperti itu? Ini bukan kata ustaz, tapi kata firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 50. Coba kita buka Al-A'raf ayat 50 yang tadi sudah kita dengarkan. Nah, sekarang apa artinya? Yang artinya Al-A'raf ayat 50 itu, dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah dirizkikan Allah kepadamu. Mereka penghuni surga menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan keduanya di atas orang-orang kafir. Kami tidak akan memberikannya karena Allah melarangnya. Tuh ya. Ada juga dalam surah Al-Ghafir. Kita buka surah Ghafir ayat 49-50 yang artinya, dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, wahai para malaikat, mohonkanlah pada Rabbmu supaya dia meringankan azab kepada kami barang sehari saja, atau bahkan barang sedetik saja. Penjaga jahanam berkata, dan apakah kalian belum datang kepadamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan, membawa penjelasan-penjelasan, ya, yang sekarang ini contohnya Al-Quran. Kemudian penghuni neraka mereka menjawab, benar, sudah datang kepada kami, tapi kami tidak percaya. Kemudian penjaga-penjaga jahanam berkata, berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka, bahkan untuk menambah azab mereka. Itu dalam surah Ghafir ayat 49 dan 50. Banyak lagi, ya. Nah, bahkan bila penghuni neraka kehabisan harapan untuk keluar dari neraka dan putus asa dari segala kebaikan, mulailah mereka berteriak-teriak dan merintih. Dalam surah Hud ayat 106-107, Allah berfirman yang artinya, adapun orang-orang yang cilaka, maka tempatnya di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan nafas dan menariknya dengan merintih karena sangat dahsyat siksaannya. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Allah Subhanahu wa ta'ala mereka untuk yang lain. Sesungguhnya Rabbmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Surah Hud ayat 106 dan 107. Nah, dalam hal ini kita berlindung kepada Allah, mohon kepada Allah supaya kita jangan sampai mendapat kemurkaan dan juga kemarahan serta azabnya. Ya Allah, anugerahkanlah surga kepada kami, selamatkanlah kami dari api neraka. Engkaulah Tuhan kami, sebaik-baik tempat meminta dan sebaik-baik penolong.
Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, bagaimana nih jika yang masuk neraka adalah pelaku termasuk orang-orang Islam, termasuk orang-orang yang bertauhid, tetapi dia sering melakukan maksiat. Dia sering melakukan maksiat. Apakah keluar dari api neraka? Meskipun ada yang berpendapat bahwa orang-orang Islam yang bertauhid semuanya pasti masuk surga, tidak akan pernah masuk neraka, tidak akan pernah. Sekalipun dia berbuat maksiat, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pendapat, ada yang pendapat seperti itu. Hanya orang-orang non-muslim, orang-orang kafir yang masuk neraka. Orang-orang munafik, orang-orang fasik yang masuk Islam atau memeluk Islam itu cuma pura-pura. Tapi orang-orang Islam yang benar-benar muslim, bertauhid, mukmin, tapi dia sering ataupun jarang-jarang melakukan perbuatan maksiat, itu gak bakal masuk neraka, langsung masuk surga katanya, diampuni sama Allah. Wah, ini pendapat enak nih. Ada yang pendapat seperti itu. Rata-rata pendapat daripada mazhab al-Bayadiyah tuh atau al-Ibadiyah ya, dari sebagian Timur Tengah ada yang berpendapat begitu. Tetapi coba kita lihat, ada nggak dasarnya ketika orang muslim atau orang yang beriman, bertauhid, tetapi dia melakukan maksiat masuk neraka terlebih dahulu. Ini ada hadis dari Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini dari Jabir ya. Jadi hadis ini kuat sekali, yaitu hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, hadis yang nomor 15.268. Ada juga dari kitab-kitab yang lain yang kriterianya sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'adzibu nasun atau yu'zabu nasun min ahli tauhid fin nari hatta yakunu fiha humama. Summa tudrikuhumur rahmah fayukhrajuna wa yutrahuna ala abwabil jannah. Qala fayarushu alaihim ahlul jannatil ma fayambutuna kama yambutul ghutha fi himalatis sayl summa yadkhuluna al jannah. Yang artinya manusia yang tergolong ahli tauhid akan diazab di neraka. Jadi yu'zabu nasun min ahli tauhid finnari. Manusia yang tergolong ahli tauhid akan diazab di neraka sehingga mereka hangus dosa-dosanya ya, membakar dosa-dosanya. Kemudian mereka mendapatkan rahmat Allah, maka mereka dikeluarkan dan dilemparkan ke pintu-pintu surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yarushu alaihim ahlul jannatil ma." Kemudian penduduk surga menyiraminya dengan air sehingga mereka tumbuh kembali seperti tumbuhnya benih atau tumbuhnya biji-bijian yang dibawa banjir. Kemudian mereka masuk ke dalam surga. Masya Allah ya. Jadi mereka masuk ke dalam surga. Ini hadisnya sahih. Jadi hadis ini membuktikan kalau orang muslim, orang Islam, kemudian dia suka bermaksiat, ya ini bukan orang munafik, bukan orang kafir, bukan orang fasik nih. Ini orang mukmin yang bermaksiat. Dia akan masuk neraka, dibakar hangus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, mereka dikeluarkan dari api neraka. Tuh, ya. Ada juga hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada kebaikan tidak lebih dari sebesar beras. Kemudian dikeluarkan dari mereka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah sedangkan di dalam hatinya ada kebaikan tidak lebih dari sebutir gandum kecil tuh ya. Kemudian dikeluarkan dari neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah sedangkan di dalam hatinya ada kebaikan seberat biji sawi. Ini hadis sahih muttafaq alaih. Coba kita buka Bukhari hadis yang ke nomor 44. Ada hadis Muslim nomor 193. Kita buka di situ ya, Sahih Bukhari Muslim. Ada juga riwayat-riwayat lainnya. Hadis muttafaq alaih. Jadi ini hadisnya sangat baik. Yang mengucapkan la ilaha illallah
meskipun sebesar beras, sebesar biji sawi, sebesar gandum, dikeluarkan dari api neraka dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beruntung Allah jadikan dengan taufik dan hidayahnya menjadi orang yang mukmin, orang yang muslim, yang mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqomah dalam bertakwa, dalam menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya, dalam menjauhkan perbuatan maksiat, dalam bertaubat dalam setiap dosa dan kesalahan. Kita bersyukur kepada Allah. Ya, pada intinya kita akan masuk surga. Bahkan mungkin kita akan terbebas dari api neraka jika kita sering-sering bertaubat. Sering-sering bertaubat. Berbuat sedikit dosa, bertaubat kepada Allah. Berbuat sedikit dosa, beribadah dengan sholat, mukaffirat, menjadi penghapus dosa. Makanya Rasulullah menggambarkan seorang mukmin yang rajin sholat 5 waktu itu seperti mandi 5 kali sehari. Tidak ada kotoran di badannya. Bersih. Mudah-mudahan ya, kita semua menjadi orang mukmin yang sejati, yang insya Allah masuk surga tanpa dihisab, tanpa masuk neraka lagi, langsung masuk ke dalam surga. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, insya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya Al-Fakir Haji Muhammad Amin Nasri mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.